Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa UT dimanapun Anda semua berada, ketemu lagi dalam mata kuliah pembelajaran IPA di SD di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kita ketemu di sesi yang pertama, di mana sesi pertama dan kedua ini nantinya kita akan memakai modul 1 sesuai dengan pustaka yang sudah ada pada universitas terbuka yang kalian bisa akses di pustaka.ut.ac.id dengan menggunakan username dan password kalian semua. Di dalam modul yang pertama untuk sesi 1 dan 2 ini kita akan mempelajari tentang teori psikologi, terutama teori belajar yang digunakan sebagai salah satu landasan dalam mengembangkan proses belajar mengajar di kelas. Pada kegiatan belajar 1 dan 2, untuk sesi 1 dan 2 ini, Anda diminta untuk mempelajari untuk mengetahui tentang apa itu teori yang akan dikemukakan oleh seseorang yang bisa dianggap sebagai tokoh psikologi berpikir atas nama Jean Piaget yang dikenal sebagai teori Piaget ya, di mana dan teori yang dikemukakan oleh Jerome S. Bruner yang dikenal sebagai teori Bruner atau model Bruner. Selain memaparkan tentang kedua teori pembelajaran atau psikologi pembelajaran tersebut, modul ini juga memberikan contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD. Teori-teori ini pastinya nanti akan bermanfaat ya, bermanfaat bagi Anda semua tentunya sebagai guru karena dapat membantu Anda dalam mempertimbangkan apa itu media, metode maupun pendekatan yang bisa Anda gunakan dalam proses belajar mengajar. Apalagi Anda sebagai guru SD, nantinya anak-anak SD itu merupakan usia khusus. Jadi perlu adanya apa ya? Perlu adanya metode, media dan pendekatan yang sesuai dengan anak-anak SD. Mungkin Anda semua pernah mempunyai pengalaman menemukan ada ya anak di dalam kelas ya, misalkan di kelas 3. Di kelas 3 mereka masih susah ya, masih sukar untuk mengerti bahwa air mengalir itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, menurut orang dewasa konsep tersebut amatlah mudah, kita bisa mengerti secara logika. Tetapi bagi anak kelas 3 SD itu mereka bisa bagaimana mereka bisa berpikir dan bertindak. Jadi kita harus tahu bagaimana metode, media, dan pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang mana nanti teori-teori belajar ini bisa bermanfaat untuk membantu Anda semua dalam memecahkan masalah yang mungkin Anda hadapi. Nah, untuk mempermudah Anda mempelajari kedua teori tersebut, modul ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Jadi di sini untuk yang pertama, pembelajaran sesi pertama kita akan bahas tentang teori Piaget dan penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD. Sedangkan kegiatan belajar yang kedua nanti kita akan memaparkan tentang model Brunner yang penerapannya dalam pembelajaran IPA juga di SD. Nah, dengan mempelajari kegiatan belajar 1 dan 2 nanti, sekarang dan nanti itu Anda semua secara seksama diharapkan dapat menguraikan penerapan teori Piaget dan Brunner dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, kemampuan khusus apa yang diharapkan untuk pembelajaran modul ini? Yang diharapkan Anda setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah dapat menjelaskan teori Piaget dengan benar, kemudian yang kedua memberikan contoh penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA di SD kelas 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga, menjelaskan model Brunner dengan benar. Yang keempat juga bisa memberikan contoh penerapan model Brunner dalam pembelajaran IPA SD kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, dan kemudian yang kelima adalah membandingkan dasar-dasar teori Piaget yang dipakai dengan model Brunner. Oke, sekian dari pengantar untuk sesi yang pertama dan nanti untuk kedua, karena kita akan bertemu di 2 sesi pada modul 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.